Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang a conceptual framework. Next. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Azkia Rifda Aulia, dengan NIM 2020 12 11 055. Saya Asila Asya Harisandi dengan NIM 2020 12 11 049. Dan saya Siska Wulandari dengan NIM 2020 12 11 050. Peran kerangka kerja konseptual. Next. Kerangka kerja konseptual atau conceptual framework adalah suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan, yang menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi, serta batas-batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Yang dimaksud tujuan di sini adalah tujuan pelaporan keuangan. Sedangkan fundamentals atau kaidah-kaidah pokok adalah konsep-konsep yang mendasari akuntansi keuangan, yakni yang menuntun kepada pemilihan transaksi, kejadian, dan keadaan-keadaan yang harus dipertanggungjawabkan. Pengakuan dan pengukurannya, cara meringkas serta mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Konsep yang bersifat pokok atau fundamental artinya bahwa konsep-konsep lainnya mengalir dari konsep-konsep pokok tersebut yang diperlukan sebagai referensi berulang-ulang dalam menetapkan, menafsir, dan menetapkan standar akuntansi keuangan dan pelaporan. Next. Kerangka konseptual dapat digambarkan dalam bentuk hierarki yang memiliki beberapa tingkatan. Menurut Belkow tahun 1993, yakni yang pertama, pada tingkatan teori tinggi. Kerangka konseptual menyatakan ruang lingkup dan tujuan pelaporan keuangan. Yang kedua, pada tingkatan selanjutnya, kerangka konseptual mengidentifikasi dan mendefinisikan karakteristik kualitatif dari informasi keuangan dan elemen laporan keuangan. 3. Pada tingkatan operasional yang lebih rendah, kerangka konseptual berkaitan dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan atau rules tentang pengukuran dan pengakuan elemen laporan keuangan dan tipe informasi yang perlu disajikan. Next. Kebutuhan akan kerangka kerja konseptual.
Yang pertama, kerangka kerja konseptual akan meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemakaian laporan keuangan atas pelaporan keuangan dan akan menaikkan komparabilitas antar laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, masalah-masalah yang baru akan dapat dipecahkan secara tepat jika mengacu pada kerangka teori yang telah ada. Next. Selanjutnya akan membahas tentang tujuan kerangka kerja konseptual. Next. Tujuan dari kerangka kerja konseptual. IASB dan FASB mempertimbangkan kerangka tujuan utama pelaporan keuangan adalah untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pengguna. Informasi tersebut akan dipilih salah satu dasar kegunaannya dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan ini terlihat ingin dicapai akan pelaporan keuangan, yaitu yang pertama, berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, berguna dalam menilai prospek arus kas. Yang ketiga, tentang sumber daya perusahaan, klaim terhadap sumber daya dan perubahan di dalamnya. Next. Break sebentar, ada azan. Akan saya lanjutkan.
Kerangka IASB dikembangkan mengikuti jejak dari pembuatan standar AS FASB pada periode 1987 sampai dengan 2000. FASB menerbitkan laporan konsep 7 mencakup topik-topik berikut. Yang pertama, tujuan dari pelaporan keuangan oleh perusahaan bisnis dan organisasi non-profit. Yang kedua, karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang berguna. Yang ketiga, unsur-unsur laporan keuangan. Yang keempat, kriteria untuk pengakuan dan pengukuran unsur-unsur. Yang kelima, penggunaan arus kas dan menyajikan informasi nilai dalam pengukuran akuntansi. Next. IASB memiliki konsep laporan hanya satu. Kerangka atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan dikeluarkan oleh IASC, organisasi pendahulu ke IASB, pada tahun 1989 dan kemudian diadopsi oleh IASB pada tahun 2001. Kerangka menggambarkan konsep-konsep dasar dengan yang laporan keuangan disusun. Ini berfungsi sebagai panduan untuk tidak menyasar langsung dalam IAS atau IFRS atau interpretasi. IASB menyatakan bahwa kerangka yang pertama menentukan tujuan laporan keuangan. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik kualitatif yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna. Yang ketiga, mendefinisikan elemen dasar laporan keuangan dan konsep untuk pengakuan dan pengukuran mereka dalam laporan keuangan. Next. IAS 1 penyajian laporan keuangan dan IAS 8 kebijakan akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi dan menangani kesalahan dengan penyajian laporan keuangan dan membuat referensi untuk framework. IAS 8 mengatur bahwa dalam ketiadaan standar IASB atau interpretasi yang secara khusus berlaku untuk transaksi, bahkan atau kondisi lain, manajemen harus kita pertimbangkan dalam mengembangkan sebuah penerapan akuntansi yang menghasilkan informasi. Yang pertama, relevansi dengan keputusan ekonomi membuat kebutuhan pengguna. Yang kedua, handal dalam laporan keuangan.
Handal yang dimaksud di sini yang pertama, setia merupakan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Yang kedua, mencerminkan substansi ekonomi dari transaksi, acara lainnya, dan kondisi, dan bukan hanya bentuk hukum. Yang ketiga, netral, yaitu bebas dari bias. Yang keempat, tepat. Yang kelima, secara lengkap dalam semua hal yang material. Next. IAS 8 ayat 11 menyediakan hierarki pernyataan akuntansi. Hal ini membutuhkan bahwa dalam membuat penilaian yang diperlukan dalam ayat 10, manajemen akan merujuk kepada dan mempertimbangkan penerapan sumber-sumber berikut dalam urutan. Yang pertama, persyaratan dan bimbingan dalam standar dan interpretasi berurusan dengan masalah yang sama dan terkait. Yang kedua, definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran konsep untuk aset, kewajiban, penghasilan, dan beban pada framework tersebut. Yang ketiga, pengembangan kerangka konseptual. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ashila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengembangkan kerangka kerja konseptual. Next. Pengembangan kerangka konseptual dipengaruhi oleh dua isu, yaitu yang pertama, prinsip dibandingkan aturan berdasarkan pendekatan untuk pengaturan standar. Yang kedua, informasi untuk pengambilan keputusan dan pendekatan teori keputusan. Next. Prinsip dibandingkan aturan berdasarkan pendekatan untuk pengaturan standar. Kerangka kerja konseptual memiliki peran penting dalam proses penetapan standar karena mereka memberikan kerangka untuk pengembangan badan standar yang koheren berdasarkan prinsip yang konsisten. IASB bertujuan untuk menghasilkan prinsip-prinsip standar yang sesuai dengan dasar dan dengan demikian dapat terlihat dalam kerangka kerja konseptual untuk bimbingan. Ini merupakan ide dasar yang mendukung pengembangan standar dan membantu pengguna dalam interpretasi mereka dalam standar. Next. Standar akuntansi dari negara-negara sering digambarkan sebagai standar berbasis aturan karena mengandung banyak persyaratan yang rinci yang kaitannya harus diikuti untuk mematuhi standar akuntansi. Schipper menunjukkan bahwa sebenarnya bersatu negara standar yang awalnya dibentuk dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip yang mewakili titik yang berdasarkan dengan aturan. Pendekatan dan standar harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, jadilah berdasarkan, ditingkatkan, dan diterapkan secara konsisten kerangka konseptual. Yang kedua, jelas menyatakan tujuan dari standar. Yang ketiga, menyediakan cukup rinci dan struktur yang standar dapat dioperasionalkan dan diterapkan secara konsisten. Yang keempat,
meminimalkan penggunaan pengecualian dari standar. Dan yang kelima, hindari penggunaan tes presentase yang memungkinkan para insinyur keuangan untuk mencapai kepatuhan teknis dengan standar. Next. Informasi untuk pengambilan keputusan dan pendekatan teori keputusan. Hal ini diterima secara luas bahwa data akuntansi yang digunakan untuk pengambilan keputusan untuk membuat atau menentukan tujuan evaluatif yang berkaitan dengan entitas tertentu. Informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan dimulai dengan fungsi kepengurusan. Di masa sebelumnya, pelayan yang bertugas di perkebunan harus memperhitungkannya terlebih dahulu. Dalam era Pacioli, akuntan harus dibuat sebagai rekan kerja diam setelah sebuah usaha selesai. Hari ini, manajer bertanggung jawab untuk saham ekuitas perusahaan. Mereka yang memasuk modal untuk usaha ingin tahu apa yang pelayan atau manajer telah dilakukan melalui sumber daya ekonomi yang dipercayakan kepada mereka. Informasi tentang bagaimana manajer telah bebas dari tanggung jawab kepengurusan mereka digunakan oleh pemegang saham ekuitas untuk mengevaluasi kinerja manajer dan perusahaan. Next. Sejak awal tahun 1960, penekanan telah ditempatkan pada pengambilan keputusan aspek informasi akuntansi. Misalnya, Munich menyatakan data kuantitatif yang membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional dalam membuat pilihan antara alternatif sehingga tindakan yang benar terkait dengan konsekuensi. Salah satu alasan untuk penekanan ini mungkin perkembangan teori keputusan. Informasi untuk pengambilan keputusan namun tidak terlihat untuk menggantikan informasi yang berkaitan dengan kepengurusan atau akuntabilitas. Pertama, para pengguna informasi keuangan yang sangat diperluas untuk mencakup semua penyedia sumber daya, barang, dan jasa, resipensov, dan pihak melakukan fungsi pengawasan ulasan. Kedua, informasi akuntansi dipandang sebagai input data untuk model prediksi pengguna. Dan yang ketiga, di mana sebagai kepengurusan yang bersangkutan terutama dengan masa lalu untuk menilai apa yang telah dicapai. Prediksi terlihat menuju masa depan. Next. Bagi banyak orang, penekanan pada pengambilan keputusan sangat menyeratkan penggunaan nilai saat ini. Jika mungkin, pengguna akan lebih memilih untuk memiliki informasi yang sebenarnya tentang peristiwa masa depan mempengaruhi perusahaan. Namun, kita hanya bisa memprediksi peristiwa ini. Bagi banyak akuntan, nilai saat ini adalah realitas nilai yang paling relevan. Namun, para pendukung akuntansi konvensional percaya bahwa biaya historis yang masih relevan untuk pembuatan keputusan. Next. Keputusan teori pendekatan akuntansi adalah membantu untuk menguji apakah akuntansi mencapai tujuannya atau tidak. Teori harus berfungsi sebagai standar yang praktek akuntansi dihakimi. Dengan kata lain, itu harus menjadi cetak biru untuk pembangunan banyak praktek sistem individual. Jika sistem individu memberikan informasi yang berguna, maka teori yang sistem berbasis dapat dianggap efektif dan valid. Model ini memberikan
proses di mana output dari sistem akuntansi memberikan masukan untuk model keputusan pengguna. Informasi keuangan mungkin memiliki jangkauan yang lebih luas dari pengguna. Sebagai contoh, kerangka IASB termasuk investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur perdagangan, pelanggan, pemerintahan, dan badan-badan mereka, dan masyarakat sebagai pengguna potensial. Kerangka lebih lanjut menyatakan bahwa pengguna memiliki kebutuhan informasi yang berbeda. Beberapa di antaranya tidak akan dipenuhi oleh informasi akuntansi. Mereka menyediakan langkah-langkah lain yang mereka anggap lebih baik untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi. Next. Next. Perkembangan internasional, kerangka konseptual IASB dan FASB. Pada Oktober tahun 2004, FASB dan IASB menambahkan proyek gabungan dengan agenda mereka untuk mengembangkan kerangka konseptual umum yang ditingkatkan. Di revisinya kerangka kerja ini akan memanfaatkan kerangka kerja IASB dan FASB yang ada dan mempertimbangkan perkembangan selanjutnya dengan menerbitkan kerangka tersebut. Dewan menyatakan bahwa kerangka tersebut sangat penting untuk memenuhi tujuan Dewan dalam mengembangkan standar yang berbasis prinsip, konsisten secara internal, dan dipusatkan secara internasional. Next. Mereka menegaskan bahwa stand seperti itu hanya akan menyebabkan pelaporan keuangan yang menyediakan informasi penyedia modal yang dibutuhkan untuk membuat proyek ini, untuk membuat keputusan dalam kapasitas mereka sebagai penyedia modal. FASB dalam keadaan proyek ini akan melakukan hal berikut. Yang pertama, fokus pada perubahan lingkungan sejak kerangka asli diterbitkan, serta kelalaian yang terjadi pada kerangka asli, dalam rangka untuk secara efisien dan efektif meningkatkan, melengkapkan, dan menyatukan kerangka kerja yang ada. Next. Yang kedua, memberikan prioritas untuk mengatasi dan merundingkan isu-isu tersebut dalam setiap fase yang cenderung menghasilkan manfaat bagi Dewan dalam jangka pendek, yaitu isu lintas sektoral yang mempengaruhi sejumlah proyek mereka untuk standar baru atau revisi. Dengan demikian, bekerja pada beberapa tahapan proyek yang akan dilakukan secara bersamaan. Dewan mengharapkan untuk mendapatkan keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan pada proyek-proyek lainnya. Yang ketiga, mulanya mempertimbangkan konsep yang berlaku untuk badan usaha swasta. Kemudian, Dewan bersama-sama akan mempertimbangkan penerapan konsep-konsep untuk sektor swasta, bukan untuk organisasi nirlaba. Perwakilan dari sektor publik atau pemerintah, Dewan Penetapan Standar sedang memantau proyek dan dalam beberapa kasus, mengingat potensi konsekuensi dari pembahasan sektor swasta untuk entitas sektor publik. Next.
Dewan sedang melakukan proyek bersama dalam 8 tahap. Masing-masing dari 7 fase pertama akan membahas dan melibatkan perencanaan, penelitian, awal musyawarah yang luas, komentar publik, dan masyarakat kembali pada aspek utama dari kerangka dewan. Fase yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Tahap A dengan tema karakteristik objektif dan kualitatif. Tahap B dengan tema elemen dan pengakuan. Tahap C dengan tema pengukuran. Tahap D dengan tema entitas pelaporan. Tahap E dengan tema penyajian dan pengungkapan termasuk batas-batas pelaporan keuangan tidak aktif. Tahap F dengan tema tujuan, kerangka, dan status dalam hierarki GAAP tidak aktif. Tahap G dengan tema berlaku untuk yang bukan sektor nirlaba. Dan yang terakhir tahap H dengan tema masalah yang tersisa. Untuk setiap tahap, Dewan berencana untuk mengeluarkan dokumen yang akan melibatkan komentar dari masyarakat pada Dewan Keputusan Tentatif. Dewan akan mempertimbangkan komentar ini dan membicarakan keputusan tentatif mereka. Sementara Dewan berencana untuk mencari komentar pada setiap fase secara terpisah. Mereka tidak menghalangi mencari komentar pada beberapa tahap secara bersamaan. Pada tanggal 30 Juni tahun 2009, Dewan telah mengeluarkan dan menerima komentar pada draft exposure yang berkaitan dengan tahap A, tujuan dan karakteristik kualitatif. Sebuah makalah diskusi yang berkaitan dengan tahap D, pelapor telah dikeluarkan dan pekerjaan yang melanjutkan tahap B, unsur dan pengakuan dan pengukuran fase C. Next. Keputusan untuk menunda pertimbangan masalah sektor bukan untuk nirlaba telah diperdebatkan. Di negara-negara seperti Australia dan Selandia Baru yang mengikuti sektor netral, pendekatan untuk masalah penetapan standar yang berkaitan dengan sektor bukan untuk nirlaba perlu ditangani pada saat yang sama. Konsep yang dikembangkan untuk bukan nirlaba. Sektor pendekatan netral berarti bahwa standar yang sama diterapkan di masyarakat bukan untuk nirlaba dan sektor swasta. Umpan balik dari pembuat standar nasional dari Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Inggris telah menyarankan 3 daerah di mana musyawarah dewan saat ini mengangkat isu-isu untuk sektor yang bukan nirlaba. Next. Entitas versus perspektif pemilik. Entitas dan perspektif pemilik merupakan pendekatan yang berbeda untuk pelaporan keuangan. Dewan merekomendasikan bahwa laporan keuangan harus disiapkan dari perspektif entitas daripada perspektif pemilik atau kelas tertentu dari pemilik. Banyak responden setuju bahwa entitas berbeda dari pemiliknya dan dengan demikian sependapat dengan melaporkan dari perspektif entitas. Lainnya mencatat bahwa gagasan laporan yang dihasilkan dari perspektif entitas sedang diperkenalkan untuk pertama kalinya, yaitu bukan bagian dari kerangka kerja sebelumnya. Dan
bahwa Dewan tidak memberikan informasi yang cukup untuk membenarkan pilihan perspektif entitas lebih perspektif lain, seperti perspektif kepemilikan dan perusahaan induk. Perspektif yang digunakan penting karena mempengaruhi bekerja di tahap D, pelapor di mana perspektif alternatif dalam pembahasan. Next. Kelompok pengguna utama. Dewan mengusulkan bahwa kelompok pengguna utama untuk pelaporan keuangan pada tujuan umum adalah penyedia modal hadir dan potensi. Sebagian besar responden setuju dengan pendekatan Dewan bahwa penyedia hadir dan potensi modal, investor ekuitas, kreditur, dan kreditur lainnya. Entitas adalah kelompok pengguna utama. Namun, tercatat bahwa memiliki kelompok utama beragam bisa menyederhanakan hubungan antara entitas dan pengguna individu. Responden lainnya khawatir tentang fokus pada kelompok pengguna utama dan mempengaruhi ini bisa saja pada pengakuan kebutuhan pihak lain, seperti badan amal dan kelompok pemantau tata kelola perusahaan. Next. Keputusan daya guna dan pengelolaan. Menurut Dewan, tujuan pelaporan keuangan harus cukup luas untuk mencakup semua putusan yang investor ekuitas, kreditur, dan kreditor lainnya membuat dalam kapasitas sebagai penyedia modal, termasuk keputusan alokasi sumber daya serta keputusan yang dibuat untuk melindungi dan meningkatkan investasi mereka. Banyak responden menyatakan setuju dengan pandangan Dewan, namun banyak responden lainnya khawatir bahwa tujuan kepengurusan tidak cukup ditekankan, sedangkan peran laporan keuangan dalam memberikan informasi untuk memungkinkan pengguna untuk memprediksi arus kas masa depan lebih ditekankan. Sebagai contoh, sebuah kelompok yang mewakili pembuat standar nasional Eropa menghasilkan laporan khusus menangani pengelolaan atau pertanggungjawaban sebagai tujuan dan menyimpulkan bahwa ada konsensus yang luas dalam mendukung pengelolaan atau pertanggungjawaban sebagai tujuan yang terpisah dari pelaporan keuangan. Next. Karakteristik kualitatif. Kerangka IASB mencakup 4 karakteristik kualitatif pokok, yaitu dimengerti, relevansi, keandalan, dan komparabilitas. Konsep yang paparan mengusulkan bahwa karakteristik kualitatif yang membuat informasi yang berguna adalah relevansi, representasi yang tepat, komparabilitas, pemastian, ketepatan waktu, dan dimengerti, dan bahwa kendala meresap pada pelaporan keuangan yang materialitas dan biaya. Karakteristik kualitatif dibedakan baik sebagai dasar, relevansi, representasi yang tepat, atau meningkatkan, komparabilitas, pemastian, dan ketepatan waktu dan dimengerti, tergantung pada bagaimana mereka mempengaruhi kegunaan informasi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siska. Baik, materi selanjutnya adalah sebuah kritik dari proyek kerangka konsep. Analisis kritik akan membantu menjelaskan alasan untuk perkembangan yang lambat. Sebelumnya, kerangka dan sorot isu yang relevan
untuk mencapai kemajuan dalam arus proyek IASB atau FASB. Ada dua pendekatan yang bisa kita gunakan dalam analisis kami. Yang pertama adalah dengan mengasumsikan bahwa kerangka konseptual seharusnya pendekatan ilmiah berdasarkan metode yang digunakan di daerah lain, penyelidikan ilmiah, keputusan akuntansi, atau pengamatan yang timbul dari pendekatan tersebut harus membenarkan keabsahannya oleh jalan lain untuk logika dan empirisme, atau keduanya. Yang kedua adalah pendekatan profesional yang berkonsentrasi pada keputusan yang terbaik, tindakan oleh sumber daya untuk nilai-nilai profesional. Hal ini mirip dengan pendekatan konstitusional untuk memerintah pengaturan. Dolpuch dan Sundar berpendapat bahwa tidak ada dalam kerangka konseptual FASB tampaknya menjadi banyak membantu dalam menyelesaikan masalah pengukuran dan pengungkapan kontemporer. Mereka mendukung pernyataan ini dengan memilih 3 isu, berupa kredit pajak tangguhan, penanganan biaya eksplorasi di industri minyak dan gas, dan akuntansi nilai setara. Mereka menyimpulkan, yang pertama, definisi kewajiban begitu umum bahwa kita tidak dapat memprediksi posisi Dewan Pajak Tangguhan. Yang kedua, kerangka kerja ini mendukung dua berlawanan akuntansi atau biaya penuh dan upaya sukses. Dan bukti-bukti awal bahwa kerangka tersebut tidak mungkin untuk menjadi panduan yang berguna dalam menyelesaikan masalah pengukuran. Yang ketiga, itu tidak mengatasi masalah estimasi yang upaya terakhir untuk mendorong publikasi biaya saat telah kandas. Kita bisa membuat kritik serupa kerangka IASB dalam dokumen ini. Aset dan kewajiban didefinisikan dalam istilah yang sangat mirip dengan proyek di Amerika Serikat. Tidak hanya definisi aset agar kabur, tapi kriteria pengakuan ditulis dalam istilah probabilitas, sebuah konsep subjektif. Selain ini, kriteria pengakuan gagal untuk menawarkan bimbingan pada masalah pengukuran yang merupakan dasar akuntansi. Sekali lagi, definisi yang terbuka dan tampak bahwa ukuran apapun akan diterima, asalkan biaya atau nilai bisa dengan andal diukur. Belakangan ini bekerja dengan IASB atau FASB dalam proyek kerangka konseptual yang menangani kritik-kritik ini. Lalu ada asumsi ontologis dan epistemologis. Sepanjang proyek kerangka konseptual, fokus telah memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan secara berisi dan objektif. Kebebasan dari bias atau netralitas telah didefinisikan sebagai kualitas informasi yang menghindari pengguna yang mengarah ke kesimpulan yang menahan kebutuhan khusus, keinginan atau prasangka dari mempersiapkan. Solomos menjelaskan, kebebasan dari bias sebagai pembuatan peta keuangan
Akuntansi adalah pembuatan peta keuangan. Lebih baik peta semakin benar-benar mewakili fenomena kompleks yang sedang dipetakan. Kami tidak menilai peta dengan efek perilaku yang dihasilkan. Distribusi kekayaan alam atau curah hujan ditampilkan pada peta dapat menyebabkan pergeseran populasi atau perubahan lokasi industri mana pemerintah dapat suka atau tidak suka. Itu perlu adanya kekhawatiran dari kartografer. Kami menilai peta mereka dengan beberapa baik mewakili fakta. Orang kemudian dapat bereaksi akan tindakan mereka. Filosofi realisme timbul pada akuntansi dan asumsi bahwa kita dapat mengetahui, mengukur, dan mengkomunikasikan realitas ekonomi objektif. Beberapa filsuf ilmu pengetahuan, misalnya Feyerabend, berpendapat bahwa kebenaran ilmiah tidak mutlak, hanya mengacu kepada pernyataan tentang realitas yang dibangun dan diberikan pernyataan atau keyakinan waran penerimaan hanya setelah bukti sesuai dengan yang ditemukan dan disepakati aturan tentang apa yang metodologi ilmiah. Keynes menunjukkan bahwa masalah dengan realisme ekonomi atau pendekatan pengukuran yang diadopsi oleh proyek kerangka konseptual di Amerika Serikat, dan ini berlaku untuk kerangka ISB juga, bahwa dalam komunitas ilmiah realitas sekarang dipandang sebagai pembangunan. Selanjutnya, struktur proyek kerangka konseptual memiliki beberapa kemiripan dengan pendekatan hipotetiko-deduktif. Dalam pendekatan hipotetiko-deduktif, untuk penjelasan ilmiah memiliki dua konsekuensi utama. Yang pertama, mengarah ke hukum universal atau prinsip-prinsip hipotesis tingkat yang lebih rendah dan dapat disimpulkan. Kedua, ada hubungan erat antara penjelasan, prediksi, dan teknik yang diterapkan. Sebagai contoh, kerangka konseptual IASB dan FASB telah umum, asumsi dan tujuan dari mana prinsip-prinsip atau standar, dan prosedur atau metode dan aturan harus dapat ditarik kesimpulan. Tujuan penting dari pendekatan ini terhadap ilmu pengetahuan adalah untuk sampai pada pemahaman tentang lingkungan kita agar mampu beroperasi secara lebih efisien di lingkungan itu. Penalaran dan keliling. Sebagaimana telah kita lihat, salah satu tujuan yang dinyatakan dari kerangka konseptual adalah untuk memandu praktek sehari-hari akuntansi. Pandangan yang dangkal dari kerangka kerja konseptual menunjukkan bahwa akuntan setidaknya mengikuti satu jalur ilmiah yang dikurangi prinsip dan praktek dari teori umum. Namun, berbagai negara ada kerangka kerja konseptual yang ditandai oleh blunder internal. Misal, dalam pernyataan FASB nomor 2, kualitas informasi seperti kehandalan dinyatakan bergantung pada pencapaian kualitas lain seperti kesetiaan, representasional, netralitas, dan pemastian. Namun, kualitas ini pada
gilirannya tergantung pada kualitas informasi non-dioperasionalkan lainnya. Misalnya, pembahasan netralitas bergantung pada relevan, keadaan, dan kesetiaan representasional. Namun, kondisi yang diperlukan dan cukup untuk memperoleh beberapa kualitas ini tidak dinyatakan. FASB kerangka mencoba untuk keluar dari atau membenarkan benar ini penawaran dengan mengacu pada gagasan orang akuntansi informasi yang akan memiliki pengetahuan yang cukup dan tepat untuk menentukan dan menginterpretasikan laporan keuangan. Namun, tidak memberikan panduan khusus tentang bagaimana hal ini harus dicapai. Disiplin ilmiah. Memang STEM menganggap bahwa akuntansi lebih erat dan selaras dengan hukum daripada ilmu-ilmu fisik. Karena keduanya, akuntansi dan profesi hukum, menangani konflik antara pengguna yang berbeda kelompok dengan berbagai kepentingan dan tujuan. Dia menggambarkan hukum sebagai disiplin normatif yang preskriptif di alam dan penuh konsep nilai serat. Akuntansi menghadapi pasar yang tidak sempurna dan melibatkan subjektif berdasarkan proses pengambilan keputusan manusia. Sebaliknya, ilmu-ilmu fisik dianggap disiplin positif, deskriptif di alam, dan karakteristik oleh konsep bebas nilai. Lalu ada penelitian positif. Telah berdasarkan bahwa fokus dasar dari proyek kerangka konseptual memberikan informasi keuangan untuk membantu pengguna membuat keputusan ekonomi. Mengabaikan temuan empiris penelitian akuntansi positif. Riset pasar awal telah meragukan kemampuan data akuntansi yang diterbitkan untuk mempengaruhi harga saham, tentang pentingnya data akuntansi untuk membuat keputusan ekonomi yang berkaitan dengan pasar saham. Beberapa berdasarkan bahwa pasar saham tampaknya tidak tertipu oleh teknik akuntansi kreatif. Penilaian aset dan kewajiban bukan masalah nyata dan bahwa pasar relatif efisien dalam bentuk semi kuat. Selanjutnya, teori keagenan menawarkan penjelasan mengenai bagaimana teknik akuntansi banyak yang berbeda. Teknik akuntansi ini dituntut oleh agen yang berusaha untuk meminimalkan biaya monitoring dengan cara yang paling hemat biaya. Teknik akuntansi biaya setidaknya secara alami akan bervariasi antara perusahaan dan industri dan variasi dalam praktik akuntansi karena itu diinginkan. Meskipun demikian, untuk keputusan dengan beberapa pilihan, informasi akuntansi mungkin berguna. Ini adalah area yang penelitian perilaku belum sepenuhnya diangkat. Lalu ada kerangka konseptual sebagai kebijakan dokumen. Sebagai lembaga pengetahuan umum, kerangka konseptual gagal pada sejumlah ilmiah tes. Bahkan jika berpendapat bahwa realitas hanyalah konstruksi sosial pula, tidak ada proses deduktif yang melekat dalam rangka untuk menerapkan pada fenomena empiris untuk mengubah realitas ke keadaan yang lebih disukai dalam hal tujuan diasumsikan. Apakah kerangka dapat dianggap model-model normatif untuk praktek akuntansi juga masalah. Karena praktek yang diterima telah ditentukan terutama dengan mengadopsi prosedur
melegitimasi. Lalu sebuah alternatif untuk melihat kerangka konseptual sebagai model normatif, baik ilmiah atau deduktif, berasal adalah untuk menganggap mereka sebagai model kebijakan. Ijiri membedakan antara model normatif dan kebijakan. Dia mengatakan bahwa model normatif didasarkan oleh asumsi-asumsi tertentu tentang tujuan yang dilayani, yaitu penelitian tidak selalu berlangganan ke tujuan diasumsikan. Jadi, meskipun modal normatif memiliki implikasi kebijakan, hal ini berbeda dari keputusan kebijakan yang melibatkan komitmen untuk tujuan, apakah deskriptif atau normatif. Model adalah teori yang dapat diverifikasi secara ilmiah. Hal ini berbeda dari pernyataan kebijakan berdasarkan pertimbangan nilai dan pendapat. Ijri menunjukkan bahwa teori dan kebijakan bercampur dalam akuntansi. Sedangkan dalam ilmu empiris lainnya, perbedaan mapan, misalnya, kebijakan ekonomi diperlukan sangat berbeda dari teori ekonomi. Sebaliknya, teori akuntansi selalu tampak terikat oleh kebijakan. Lalu nilai-nilai profesional dan pemeliharaan diri. Penjelasan tentang kerangka konseptual dalam hal pemeliharaan diri dan nilai-nilai profesional mungkin pada awalnya tampak menjadi kontradiksi pelestarian diri, menyeratkan mengejar kepentingan diri sendiri, sedangkan nilai-nilai profesional menunjukkan idealisme dan altruisme. Namun nilai-nilai profesional dapat berarti berbagai hal. Yaitu Greenwood menunjukkan bahwa organisasi profesi muncul sebagai ekspresi dari tumbuh kesadaran jenis pada bagian dari norma profesi. Mereka mempromosikan kepentingan dan tujuan kelompok. Hasil ini, interaksi sosial ini adalah budaya profesional dengan nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial dari kelompok profesional membentuk dasar seperti tempat dipertanyakan di mana keberadaan letaknya. Terutama di antara nilai-nilai ini adalah nilai yang dirasakan dari layanan yang kelompok profesional memberikan kepada masyarakat bersama-sama dengan rasa tanggung jawab kepada masyarakat. Lalu materi selanjutnya itu kerangka konseptual untuk standar audit. Seperti dibahas sebelumnya, upaya besar pertama untuk menyatakan sebuah teori komprehensif umum audit adalah dengan Mauss dan Saraf pada tahun 1961. Dalam review comparative text, Miller menekankan bahwa Mauss dan Saraf berusaha memberikan fondasi teoritis untuk disiplin yang pada saat itu terutama dianggap sebagai latihan praktis. Pada dasarnya, Mauss dan Saraf melihat audit bukan sebagai subdivisi akuntansi, tapi sebagai suatu disiplin yang berbasis di logika. Hal ini menyebabkan mereka pada kesimpulan bahwa auditor tidak secara alami terbatas pada verifikasi informasi akuntansi. Perkembangan modern dalam beberapa ekstensi dari jasa audit yang disurvei dalam bab 14. Namun, Mauss dan Saraf juga mempertanyakan kompatibilitas audit dan jasa konsultasi dan direkomendasikan pemisahan kedua jenis servis untuk melindungi independen auditor. Salah satu audit mereka konsep-konsep kunci teori. Karya Mauss dan Saraf dikembangkan lebih lanjut pada awal tahun 1970 oleh pernyataan konsep dasar audit yang dikeluarkan oleh Asosiasi Akuntansi Amerika. ASOBAC memiliki fokus yang kuat pada proses bersasaran dan mengevaluasi bukti lain dari konsep dasar diidentifikasi oleh Mauss dan Saraf. Fokus perdebatan teoritis dalam audit selama tahun 1980 adalah peran struktur dan
dalam proses pengumpulan bukti dan evaluasi. Knechel menggambarkan ini sebagai periode pertumbuhan yang cepat dalam praktik audit, perluasan kolom tenaga profesional, perbaikan dalam teknologi, dan kebutuhan yang dirasakan untuk mengurangi biaya dalam proses audit. Semua ini berkontribusi pada gerakan menuju proses yang sangat terstruktur dan formalistik di perusahaan akuntansi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.